Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jumpa lagi di pembelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah atau biasa disingkat PALIP bersama Bu Anis. Sebelum kita mulai bahas materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang utama kalian diberikan kesehatan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari materi akuntansi kas satuan kerja untuk kelas 12 di semester 5. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik dapat memahami 1. Klasifikasi kas dan setara kas, 2. Pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas, 3. Akuntansi kas dan setara kas, 4. Akuntansi saldo kas, 5. Pihak yang terkait dengan akuntansi kas, dan yang terakhir adalah penyajian kas dan setara kas di neraca. Adapun klasifikasi kas dan setara kas sebagai berikut. Yang pertama, kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara ataupun bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian ada kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah, bendahara umum daerah atau BUD, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Kemudian di bagian kas dan setara kas, saldo rekening kas daerah yaitu saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Setara kas berupa surat utang negara atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah. Kas di bendahara penerimaan apabila bukan bagian bendahara umum negara. Kas di bendahara pengeluaran apabila pengeluaran bukan bagian bendahara umum negara. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah. Kas di badan layanan umum atau badan. Kemudian pengukuran dan pengakuan. Yang pertama, pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Apa sih nilai nominal? Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kemudian pengakuan kas dan setara kas. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan atau dibayarkan. Akuntansi kas dan setara kas itu dibagi menjadi 2 ya, terkait transaksi penerimaan kas dan yang kedua adalah transaksi pengeluaran kas. Di bagian transaksi penerimaan kas ini ada transaksi pendapatan, kemudian ada transaksi penerimaan pembiayaan,
ada transaksi penerimaan transfer dan transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Kemudian pada bagian transaksi pengeluaran kas, itu ada transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, dan transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Kemudian kita akan belajar mengenai akuntansi saldo kas. Yang pertama ada rekonsiliasi bank dan yang kedua ada selisih kas. Nah, apa sih rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Kemudian penyebabnya apa? Nah, pertama ini ada transaksi yang sudah dicatat tapi belum dilaporkan oleh bank dan atau belum dicatat pada rekening koran. Kemudian transaksi sudah dilaporkan di rekening koran tetapi belum dicatat oleh entitas perusahaan. Yang ketiga ada kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. Jadi rekonsiliasi bank ini digunakan untuk mencocokkan antara saldo kas di bank dengan saldo kas yang dimiliki pada entitas pemerintah. Kemudian kalau selisih kas ini adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai atau on hand yang ada pada tanggal tertentu. Penyebabnya apa? Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. Kemudian adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. Yang ketiga, penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasikan secara pasti. Kemudian pihak yang terkait dengan akuntansi kas siapa saja? Ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, itu ada 4 ya bagiannya. Yang pertama pejabat penatausahaan keuangan SKPD, kemudian bendahara penerimaan SKPD, yang ketiga bendahara pengeluaran SKPD, dan yang keempat pengguna anggaran. Kemudian pada bagian pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, itu yang pertama pejabat penatausahaan keuangan PPKD, yang kedua bendahara penerimaan PPKD, dan yang ketiga bendahara pengeluaran PPKD. Yang terakhir kita akan belajar mengenai penyajian kas dan setara kas di neraca. Ini contohnya neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2017 dan 2018, sehingga ini dinamakan neraca komparatif karena ada perbandingan di tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Kemudian letak kas dan setara kas ini pada aset lancar ya, aset lancar. Kemudian bawahnya ini ada akun kas dan setara kas, ini macam-macamnya, ada kas di Bank Indonesia, kas di kantor pelayanan perbendaharaan negara, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di badan layanan umum, kas lainnya, dan setara kas. Demikian pembahasan materi hari ini tentang akuntansi kas satuan kerja. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.